Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, khobar dan athar. Dimohon semuanya untuk memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Bapak agar kalian semua bisa paham tentang materi yang Bapak ajarkan pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita masuk pada materi. Langsung saja masuk ke materi. Di sini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, dan khabar dan atsar. Di sini kita akan membahas tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kemudian kita akan membahas persamaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kemudian perbedaannya dan perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Di sini secara etimologi hadis memiliki arti baru, yang dekat, dan berita. Nah, sedangkan secara terminologi hadis yaitu segala ucapan, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Ya, yang selanjutnya itu pengertian sunnah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata sana, sunu, sunatan, yang berarti suatu cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau ketetapan mengenai apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik selama beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti berita yang disampaikan seseorang kepada seseorang. Khobar menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau dari selain Nabi. Jadi khobar ini lebih umum daripada hadis karena dalam khobar. Yang selanjutnya yaitu pengertian asar. Asar secara bahasa mempunyai arti bekasan atau sisa sesuatu, sedangkan secara istilah asar mempunyai pengertian yang sama dengan hadis, khobar, dan khobar. Istilah asar digunakan para fuqaha untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sabarat, tabi'in, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, keempat istilah ini memiliki pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan beliau. Akan tetapi, sebagian ulama juga ada yang membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Di sini menurut Ibnul Humam, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan hadis hanya untuk perkataan-perkataan Nabi saja. Dan hadis itu, kalau sunnah itu sudah tentu ada hadisnya. Kalau hadis itu belum tentu dia menjadi sunnah. Nah,
Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena dia masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kadang-kadang juga dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama yaitu orang yang menumbuh kembangkan rasa ingin tahunya tentang hadis untuk menjadi muslim yang sesungguhnya. Karena dengan mempelajari hadis tersebut dan hal-hal yang terkait dengan hadis tersebut, bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan. Bagi umat Islam, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Ya, karena mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat. Yang selanjutnya yaitu menghargai kitab-kitab karya para ulama dan terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Di mana dahulu para ulama ahli hadis itu dengan segala keterbatasannya sarana dan prasarana pada saat itu beliau sudah mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Jadi kalian itu harusnya itu sudah bisa lebih daripada orang-orang zaman dahulu. Karena ulama-ulama dahulu itu dengan keterbatasan saja sudah bisa menghasilkan karya-karya yang bagus sekali. Jadi harusnya kalian itu bisa lebih daripada ulama-ulama terdahulu. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu yang pertama, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu sunnah itu lebih luas dari hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu khobar adalah suatu berita baik yang berasal dari Nabi Muhammad, para sahabat maupun para tabi'in. Kemudian asar mempunyai istilah sama dengan hadis dan lebih umum dari khobar. Ya, itu tadi materi pada siang hari ini yang kita pelajari. Kemudian Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua terkait materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Nah, Bapak akan menyiapkan tugasnya di e-learning. Jadi kalian nanti membuka e-learning, kemudian mendownload tugasnya ya. Nanti Bapak siang nanti ya Bapak akan mengirimkan tugasnya di e-learningnya. Jadi tetap semangat terus dalam belajarnya ya anak-anak.
Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.